Sekarang ini nama Haaland sedang ramai dibicarakan oleh para penikmat sepak bola. Alasannya karena Haaland sedang memasak untuk terus menciptakan pemain baru sepak bola berkelas. Masa depan seakan terlihat cerah jikalau kalian mendukung klub London 1 ini. Setidaknya jikalau dilihat dari bakat pemain yang sedang dimasak sekarang. Mari kita lihat lebih dalam. Siapa itu Haaland dan kenapa ada banyak talenta sepak bola muda yang sekarang ini ramai dibicarakan dari sana. Ketika membicarakan tentang sekolah akademi sepak bola, pasti banyak orang akan langsung membicarakan tentang La Masia. Bagi kalian yang tidak tahu, La Masia sendiri adalah sekolah sepak bola dari Barcelona. Seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Jordi Alba, dan tentu saja siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, the GOAT. Namun bukan hanya yang modern, karena dari yang era sebelumnya juga sama. Nama seperti Johan Cruyff merupakan lulusan dari sini. Ada juga nama seperti Pep Guardiola dan Luis Milla yang pernah menjadi manajer timnas Indonesia. Jadi dari semua hasil ini, maka La Masia seakan terdengar seperti akademi sepak bola terbaik. Hanya karena salah satu akademi dari Inggris sedang naik daun, namanya Haaland, sekolah akademi sepak bola untuk klub Arsenal. Nama dari Haaland bisa naik daun karena melihat beberapa tahun ke belakang, ada banyak pemain bagus yang lahir dari sini. Walaupun Haaland sudah ada sejak lama, tapi mari kita singkat saja dengan dimulainya nama Bukayo Saka. Sekarang ini pemain termahal yang dimiliki oleh Arsenal adalah Saka. Dan yes, Saka adalah lulusan dari akademi klubnya sendiri. Skill individual yang dimiliki oleh pemain ini memang tidak perlu dipertanyakan. Sebagai bukti, sekarang ini nama Saka selalu muncul sebagai pilihan pertama posisi sayap kanan di timnas Inggris. Bersama Arsenal, Saka juga bermain dengan sangat cantik. Dan bagi kalian para fans Arsenal pasti tahu betapa pentingnya pemain satu ini. Ketika Saka sedang cedera, maka secara tidak langsung persentase kemenangan dari Arsenal seakan turun drastis. Namun mari kita lupakan dulu Saka karena dia sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Sekarang mari kita fokuskan dulu kepada para bakat muda yang sebenarnya. Miles Lewis Skelly, satu nama pemain muda yang pada musim kemarin berhasil masuk dan hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk pemain ini menjadi starter dalam skuad utama Arsenal. Baru berumur 18 tahun, MLS sudah membuktikan dirinya layak sebagai pilihan pertama untuk posisi bek kiri dan hanya membutuhkan kurang lebih satu musim saja untuk dirinya membuktikan kemampuannya. Nama MLS langsung meroket sebagai starter bek kiri Arsenal berkat ketahanannya yang kuat dan pembawaan bolanya yang pas. MLS terkenal dengan keberanian dan ketenagaannya ketika bermain. Siapa yang masih ingat dengan performanya ketika melawan Real Madrid di UCL musim kemarin? Dari dua leg yang berjalan, MLS bisa bermain dengan sangat rapih, membuat pertahanan dari Arsenal semakin kuat, tapi begitupun dengan suplai bolanya yang lancar. Performa dari musim pertama MLS bersama skuad utama ini langsung menarik banyak perhatian. Dan sekarang pada tahun 2025 MLS resmi mendapatkan kontrak perpanjang dari Arsenal. Kontrak profesional yang berlaku sampai tahun 2030. Arsenal memberikan kontrak jangka panjang karena mereka tahu kemampuan yang dimiliki oleh pemain satu ini. Jika kalian masih meragukan pemain ini, dari musim pertamanya masuk sebagai pemain profesional, MLS sudah langsung dipanggil oleh timnas senior dari Inggris. Bukan lagi umur tapi senior. Dan belum lama ini dia sudah mengamankan gol pertamanya untuk negara. Sekarang hal yang sama juga bisa kita katakan kepada sahabatnya yakni Ethan Nwaneri. Seringkali disebut sebagai regenerasi baru untuk Saka atau Odegaard, yang padahal baik itu Saka maupun Odegaard masih memiliki waktu main yang lama. Nwaneri adalah sahabat dekat dari MLS dan faktanya mereka sudah masuk ke Haaland sejak umur 8 tahunan. Seakan ditakdirkan untuk sukses bersama di Arsenal. Baik MLS maupun Nwaneri siap menjadi tonggak masa depan skuad ini. Kemarin Arsenal juga sudah memberikan perpanjang kontrak kepada Nwaneri. Sama seperti MLS, dia juga menerimanya dengan baik. Dan keduanya memiliki mimpi yang sama, yakni memberikan yang terbaik kepada Arsenal. Satu fakta menarik tentang Nwaneri yang mungkin kalian tidak tahu. Ethan Nwaneri adalah pemain termuda yang pernah merumput di pertandingan resmi Premier League. Ketika umurnya masih 15 tahun di 2022, 15 tahun Nwaneri masuk dalam pertandingan resmi Premier League. Hal tersebut bisa kalian gunakan sebagai bukti kalau talenta
satu ini bukan main. Sekarang Nwaneri masih bermain untuk tim umur dari segi timnas, tapi tidak butuh pemikiran yang panjang lebar untuk bisa melihatnya berseragam senior beberapa tahun ke depan. Baik MLS maupun Nwaneri adalah dua pemain Hall N yang paling menarik untuk diikuti perkembangannya sekarang ini. Saka mungkin masih termasuk, tapi pada umurnya yang akan memasuki angka 24, maka masa mudanya sudah mulai menghilang. Dan sekarang adalah waktunya untuk membuktikan nilai dirinya sebagai calon legenda Arsenal. Oke, dua pemain tadi merupakan pemain yang saat ini sedang bersinar karena mereka sudah bisa menembus batas akademi dan menjadi pemain skuad utama untuk Arsenal. Namun lebih dari itu, jikalau kalian melihat talenta muda yang sekarang ini masih dimasak, maka di sana kalian mungkin akan terkejut. Kemarin pada pertandingan pre-season tour dari Arsenal, kalian mungkin berkenalan dengan dua pemain muda dari Arsenal, yakni Marley Salmon dan Max Dowman. Dua pemain yang harus kalian perhatikan mulai sekarang, walaupun keduanya baru berumur 15 tahun. Marley Salmon adalah pemain muda dari Inggris yang bermain di posisi back tengah. Baru juga bermain di skuad umur dan mencicipi bermain bersama tim utama di pre-season. Salmon sudah digadang-gadang menjadi pemain back kuat dari umurnya. Bahkan ketika hasil pertandingan kemarin, dia langsung dicap sebagai masa depan pertahanan Arsenal. Banyak orang membandingkannya dengan Saliba dan tentunya berharap kalau di masa depan nanti dia bisa menggantikan posisi Saliba. Berbicara tentang Saliba, Salmon sendiri sekarang ini memang sedang dimentori oleh Saliba. Jadi tidak heran jikalau pemain ini punya banyak mata yang menyaksikannya. Lalu kita punya Max Dowman di sini, yang untuk pemain satu ini ada baiknya kita membuat video khusus untuknya sendiri. Sekarang ini ada banyak sekali kalimat The Next Messi yang sering dikeluarkan oleh media. Mereka mengatakannya ketika melihat pemain muda di tim umur. Beberapa diantaranya bisa memberikan hasil yang bagus seperti Lamine Yamal, tapi ada juga yang gagal atau mungkin belum mendapatkan hasil potensi tertingginya seperti Ansu Fati. Nah, dalam kasus Max Dowman, sekarang ini dia sudah dicap sebagai Messi-nya dari Inggris. Lahir pada tahun 2009, nama Max Dowman sudah mulai terdengar untuk penikmat sepak bola di Inggris. Hasil pertandingan yang dia berikan pada pre-season kemarin memang tidak berbohong, baik itu ketika melawan AC Milan dan Newcastle. Jika kalian menyaksikan pertandingan ini secara langsung, maka kalian bisa mengerti kenapa anak ini disebut Messi-nya dari Inggris. Max Dowman adalah anak yang spesial. Melihatnya bermain seakan mengingatkan kalian kepada Messi ketika dia masih muda, dan hal ini cukup menakutkan. Saking bagusnya Max Dowman, banyak orang berdebat tentang masa depannya. Apakah terlalu dini untuknya bisa bermain di skuad utama musim depan? Tapi jikalau dimainkan pada level senior di umurnya yang masih 15 tahun, maka tanda tanya dan rasa khawatir akan menghantui. Ada baiknya pemain satu ini dijadikan investasi jangka panjang dibanding dipaksakan harus bermain di umurnya yang masih rentan. Daftar pemain yang baru saja kalian lihat dalam video ini barulah sedikit dari sekian banyaknya pemain Hall N lain yang sekarang ini sedang dimasak. Melihat hasil beberapa tahun ke belakang, bisa dibilang Arsenal cukup baik merawat para pemain mudanya lewat akademi mereka. Per Mertesacker selaku manajer dari tim akademi Arsenal menjelaskan kalau persentase untuk pemain jebolan akademi ke tim utama sangatlah kecil, bahkan hanya ada sekitar 1%. Jadi ketika ada pemain seperti MLS dan Nwaneri yang bisa masuk, itu artinya akademi dari Arsenal bisa memberikan hasil terbaik. Tentu saja hal yang sama juga berlaku kepada semua tim akademi dari klub besar Eropa. Manchester United dengan Carrington, Chelsea dengan Cobham, dan masih banyak lainnya. Sangat penting bagi sebuah klub besar untuk memiliki tim akademi yang sehat, karena dari sinilah bibit-bibit muda berbakat yang mungkin saja suatu saat nanti akan mengharumkan nama klubnya di kancah dunia. Namun jika kita sedang membicarakan tentang Hall N, maka sekarang ini adalah waktu yang sangat menarik untuk masa depan akademinya, dan tentu saja untuk klubnya Arsenal. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.